ini mulai dibangun tahun 2015 akhir, itu tepatnya 15 Oktober 2015 dan berakhir selesai Januari 2016. Kemudian untuk mulai operasional di TPS ini tanggal 1 Maret 2016. Awal mulai operasional itu nanti dari pagi hari itu kita melakukan pengambilan sampah di rumah tangga, kemudian dilakukan pemilahan oleh petugas pemilah. Untuk yang anorganik yang berupa macam-macam hasil pilahan itu nanti di packing sesuai dengan jenis dan macamnya masing-masing. Nah, setelah terkumpul itu nanti setiap 2 minggu sekali itu nanti diambil oleh pengepul. Nah, kemudian untuk yang sampah organik yaitu berupa daun-daun itu setelah dipilah nanti dilakukan penggilingan awal. Kita menggunakan cara windrow. Nah, windrow itu nanti dalam proses pengomposan itu nanti setiap hari itu kita lakukan monitoring. Untuk monitoring ini yang meliputi suhunya. Jadi kan nanti untuk suhu dalam proses pengomposan itu nanti ada tahap awal itu nanti suhunya sekitar 40 sampai 45 derajat Celcius. Kemudian selanjutnya itu nanti dari hari ke hari selama 1 minggu itu nanti suhunya mengalami kenaikan sampai titik puncaknya. Untuk titik puncaknya itu ya sekitar 85 sampai 90 derajat. Nah, setelah nanti sampai puncaknya itu nanti suhunya itu mengalami penurunan. Jadi mengalami penurunan sampai pada suhu normal kembali. Normal kembali itu nanti sekitar 35 sampai 40 derajat. Itu nanti sudah suhu normal sampai proses pengomposan 1 bulan itu nanti selesai. Nah, setelah selesai pengomposan yang 1 bulan itu selama proses pemantauan suhunya setelah 1 bulan itu nanti dilakukan pembongkaran itu nanti yang bertujuan nanti untuk bukan proses pematangan sebelum nanti dilakukan penggilingan yang kedua. Nah, dalam pengomposan itu juga nanti kita sesuai dengan prosedur yang sudah kita lakukan itu karena kita sudah mengalami uji lab. Jadi mau tidak mau dalam proses pengomposan dan proses selanjutnya kita harus mengacu pada standar. Jadi untuk kadar N-nya itu harus berapa, kemudian kadar P-nya itu harus berapa. Jadi nanti kita harus mempertahankan itu nanti dalam proses pengomposan untuk dari awal, dari akhir, kemudian dari kita mulai sekarang mengompolkan sampai besok-besok itu kita harus konsisten untuk mempertahankan standar uji lab tadi. Nah, setelah hasil kompos itu selesai itu nanti kita lakukan pembongkaran, kemudian kita lakukan penggilingan untuk yang kedua supaya nanti hasil produk komposnya itu lebih halus. Nah, setelah di penggilingan kedua itu nanti kita lakukan pengayakan. Setelah diayak nanti dilakukan pengepakan sesuai dengan permintaan dari konsumen. Untuk biaya retribusi itu nanti kalau khusus untuk warga di Caloan sendiri itu Rp15.000. Kemudian untuk yang konsumen di luar wilayah Caloan itu ya variatif Rp25 sampai Rp60.000 tergantung dari jarak tempuh untuk mengambil. Produknya itu yaitu ada berbagai macam hasil pilahan. Kalau di sini itu ya sekitar ada 23 macam item hasil pilahan yang sampah non organiknya. Kemudian dari komposnya itu sendiri, kemudian ada sisa-sisa makanan itu. Kalau yang sisa makanan itu biasanya itu dari rumah makan itu sudah ada tersendiri yang mengambil.
nanti setelah terkumpul itu berapapun jumlahnya itu tidak masalah, itu nanti kita setorkan ke pengepul. Kemudian yang baru kita rintis, baru kita rencanakan ini yaitu untuk pemanfaatan sisa-sisa limbah rumah tangga yang berupa sisa-sisa sayuran, potongan sayuran dan buah. Itu nanti kita mencoba untuk merintis untuk pengembangan budidaya makan peralatan, karena untuk alat-alat yang kita punya seperti mesin dingin itu sudah apa istilahnya waktunya untuk direnovasi, sehingga hampir ya setiap saat mau dipakai itu kadang-kadang rewel, jadi harus diperbaiki dulu. Kita harus mengundang teknisi untuk memperbaiki mesin-mesin tersebut. Peran serta masyarakat untuk kita saling kerjasama dari rumah tangga itu sama-sama itu sudah terpilah. Jadi setelah sampai di sini ini tidak terlalu makan waktu untuk proses pemilahan lebih lanjut.